presentasi Mbak PT sebelumnya, ya kan? Makanya tadi saya katakan, ini kesepakatan dengan Mas Menteri nih. Mas Menteri mengikuti diskusinya sampai lebih dari setengah jam, tapi nggak sampai 1 jam. Kita diskusi untuk bahas ini saja. Towards Washington Accord, towards IAB, menuju IAB. Sehingga kita kenalkan, karena engineering harus punya ciri gitu ya. Dan itu juga pesannya dari Ban PT. Harus beda nih akreditasinya. Oke. Jadi kita kenalkan istilah basic science ya. Kita kenalkan capstone design. Kita kenalkan basic engineering. Kalau basic engineering sama basic science sebenarnya di Fakultas Teknik di seluruh Indonesia rasanya sudah kenal. Kalau basic science itu dia memberikan saya lupa definisinya, persisnya. Tapi kira-kira gini, bedanya dengan basic engineering apa? Ya, kalau basic engineering itu tidak diajarkan di MIPA, kira-kira gitu ya. Kalau basic science itu diajarkan di MIPA, kira-kira gitu deh. Oke, yang kami lihat itu bukan namanya. Nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kita udah wajib diakreditasi. Pokoknya namanya harus benar. Sekarang kita lihat silabusnya dulu. Ya, saya belum jawab yang capstone design dulu ya. Oke. Di awal dia basic science itu harus ada di semester awal 1, 2, 3, 4 maksimum. Kalau basic science adanya di semester 5 itu bukan basic science. Udah jelas ya. Oke, Pak boleh nggak basic science itu namanya misalnya teknik lanjut? Boleh aja. Yang kita lihat kan silabusnya. Pak masih nyampur boleh nggak? Boleh. Kita untuk teknik ya. Kalau untuk IAP nggak boleh. Misalnya gini, saya ada di teknik yang belum disebutin dari tadi apa sih, sipil udah ya. Sipil nggak kira ya, sipil ya. Tadi lingkungan udah tadi. Oke, kalau Pak kita ambil teknik lingkungan di sipil ya misalnya. Pelajaran matematik. Terus dosennya karena dia dosennya dari teknik lingkungan juga, dia kasih contoh. Dia kasih contoh soal-soal teknik lingkungan. Ini masuk basic science bukan? Kalau contoh soal dan itu kita nggak biasa lihat, tapi bagaimana penyelesaiannya menggunakan rumus-rumus sederhana, rumus-rumus dasar, itu maka masuk ke basic science, ya. Oke. Ada yang sangat bingung, saya langsung gini. Kalau bingung, gampangnya gini, hilangkan bagian-bagian yang khas sekali yang tidak ada di MIPA, tinggal berapa persen dia. Kalau itu tinggal 5% ya itu yang dinilai. Gitu ya. Jadi saya yakin kayak buku-buku fisika dasar itu sedikit banyak, bukan sedikit, secara umum itu sama. Misalnya saya dulu belajar fisika dasar, optik, gelombang, mekanik, panas, kita belajar semua kan. Rata-rata teknik semuanya kita belajar ya. Kalau nggak belajar gimana caranya? Mungkin di sipil barangkali Pak terlalu banyak, kalau belajar itu nanti dimasukkan mata kuliah. Silakan, itu urusannya BK, BMS, PTTI, kita tak berapa saya lupa itu. Namanya panjang sebenarnya. Badan Minyak Koordinasi BK. Oke. Nah, itu silakan diatur aja. Oke, sekarang masuk kedua, basic engineering. Basic engineering itu dia menggunakan basic science, tapi sudah mengarah kepada keilmuannya. Kalau di mesin itu termodinamik di sipil belajar nggak? Belajar. Di teknik kimia belajar nggak? Belajar. Metalurgi belajar nggak? Itu belum belajar, saya yakin. Ya. Tapi tinjauannya sudah beda. Ya kan? Tinjauannya sudah beda. Kalau kami di teknik kimia itu mengarahnya kepada reaksi aja gitu kan. Clausius Clapeyron belajar kan pasti masih ingat ya, rumus DH, DT cacingnya banyak, do-nya banyak gitu kan. Do itu banyak kan kelas. Tapi di sipil sama di mesin sama di teknik kimia belajar rumus yang sama, Clausius Clapeyron, penggunaannya beda. Ya. Nggak mungkin itu basic science, nggak mungkin. Ya. Oke, jadi clear ya kalau basic engineering. Biasanya ada di semester 4, 5, 6. Karena kita mulai masuk, karena nggak mungkin menjelaskan capstone design tanpa menjelaskan capstone design. Itu di Desember itu saya kuliah panjang lebar di ruangan ini. Capstone design kira-kira gini deh. Caps itu kan topi ya, capstone, batu yang disusun, yang di bagian atas itu namanya capstone. Batu
akan jatuh atau tidak akan ditempatkan kalau nggak ada yang bawahnya. Yang bawahnya ini menyusun, gitu ya. Kalau saya lebih senang contohnya pakai Stonehenge, gitu ya. Stonehenge itu lebih jelas karena pilar-pilar itu obelisk Neolitikum, gitu ya. Obelisk ya, betul ya. Di atasnya itu ada capstone di atas. Ini akan nggak mungkin ditempatkan kalau nggak ada bawah. Gitu ya. Nah, ini batu yang di atas ini, batu menhir yang di atas ini ditopang oleh mata kuliah di bawahnya. Berarti boleh nggak dia di semester 5 ke bawah? Ya nggak bisa dong. Ya jelas. Nah, pertanyaannya tadi, ini saya jawab umum dulu ya. Kalau dia harus ada di semester atas, paling tidak semester 6. Semester 5 belum lah, gitu ya. Dia belum belajar ekonomi teknik kan, belum. Di semester 5 baru mulai kenal. Di semester 6 ke atas deh, dia harus terangkum semua. Tadi pertanyaannya, apakah dia harus mata kuliah tersendiri? Kalau ibu nanti mungkin bisa bongkar-bongkar di website kami ada, itu namanya caption course atau perancangan utama. Dia bisa dalam bentuk mata kuliah. Dia harus dalam bentuk satu mata kuliah, ya. Biasanya di atas dan dia memberikan tugas-tugas biasanya kelompok open-ended problem, nggak boleh close problem, ya. Sehingga mahasiswa merumuskan sendiri problem sebenarnya apa. Dia mulai dari situ. Nggak bisa bilang, tolong kamu bikin bangunan yang luasnya 3x4, nanti kalau di sipil ya misalnya. Paling enak contohnya sipil. Bangunan ini rumah biasa 4 kamar, nggak bisa begitu contohnya. Itu nggak boleh. Proyeknya nggak boleh itu. Nah biasanya bentuk proyek itu. Proyeknya bisa gini, bangunkan rumah untuk keluarga miskin, ya. Di daerah urban. Bentuk itu kan open ended ya. Artinya apa? Ya. Anak UI, anak Uninus, ada lagi universitas di India sana dikasih contoh tugas yang sama, jawabannya pasti beda. Karena dia mempertimbangkan berbagai constraint yang berbeda. Itu capstone course rancangan utama. Hanya dengan inilah anak itu begitu lulus kuliah ini dan kuliah ini saja, itu dia udah merasa aku insinyur. I know how to be an engineer. Dia punya perasaan itu. Kalau dia tidak pernah mengerjakan itu dengan benar loh catatannya, dia nggak punya PD itu seumur hidup. Saya jamin. Kecuali dia yang ditugasi seperti itu kan di tempat pekerjaannya dan dibimbing lagi. Biasanya di tempat kerjaan nggak ada yang mau dibimbing. Cuma dosen yang sabar yang mau bimbing. Itu dari nol kok mengubah kesadaran bahwa yang namanya desain itu mempertimbangkan banyak faktor selain engineering. Hukum, peraturan, lingkungan, sosial, kearifan lokal. Kalau dia di Bali misalnya, Pak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa misalnya. Gampang Pak, pohon kelapanya tanam aja di lantai 5. Tapi itu kearifan lokal. Gak ada pikiran semacam itu di Jakarta gitu kan. Cuma ada di Bali misalnya gitu. Di Jawa Barat misalnya gitu. Sedapat mungkin menyatu dengan air misalnya. Itu kan pikiran-pikiran kearifan lokal. Kalau di Cirebon ya kuat tahan garam, bangunan-bangunan pinggir pantai. Itu kan kearifan lokal. Di Sumatera sana gambut, beda lagi. Gitu. Itu harus pertimbangan di India lain lagi gitu. Gak boleh lewat jalan sapi barangkali gitu. Kita nggak tahu kan pertimbangannya kan macam-macam gitu kan. Itulah tidak hanya engineering, itulah capstone design. Tepatnya di atas. Mudah-mudahan bisa Pak. Detailnya ada di materi saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya direkam. Kayak pede nanti untuk pada saat ALM. Baik, terima kasih Mas Engineer dan Prof. Rizky dari sebelah. Iya, silakan itu.